Marilah bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa guna acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Promovenda dipersilakan mengambil tempat. CV dan riwayat pendidikan Promovenda. Promovenda atas nama Nimade Rai Sunarini, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Juli 1968. Anak dari pasangan almarhum Guru Gede Cagar dan Ibu Niketut Mentok, putri kedua dari 3 bersaudara. Riwayat pendidikan Promovenda menempuh pendidikan program sarjana pada jurusan Kriya Keramik di Universitas Udayana pada tahun 1987 hingga 1992. Menempuh pendidikan program magister pada program Pascasarjana Kajian Budaya Universitas Udayana pada tahun 2006 hingga 2008, serta menempuh pendidikan program doktoral pada program studi seni program doktor di Institut Seni Indonesia Denpasar pada tahun 2021. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada program studi Kriya Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Denpasar, serta sebagai Kepala Laboratorium Prodi Kriya pada tahun 2009 hingga tahun 2021. Pembukaan sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap 2 atau ujian terbuka program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Denpasar atas nama Promovenda Nimade Rai Sunarini dengan promotor Profesor Dr. Dr. Iwayan Mudra, MSN, Kopromotor 1, Profesor Dr. Dr. Iketut Muke, MSI, Kopromotor 2, Profesor Dr. Dr. Iwayan Karja, MFH, Ketua Penguji, Profesor Dr. Iwayan Adnyana, SSN, MSN, Penguji 1, Profesor Dr. Dr. Iwayan Swandi, MSN, Penguji 2, Dr. Dr. Iwayan Suwardana, MSN. Penguji 3, Nyoman Dewi Febriani, ST, MA, PhD. Penguji 4, Profesor Dr. Iketut Suda, MSI. Penguji 5, Dr. Dr. Iwayan Mudana, MPAR. Penguji 6, Profesor Dr. Iwayan Sukayasa, MSI. Dan penguji 7, Dr. Nimade Arsiniwati, SST, MSI. Untuk itu, kepada pimpinan sidang dengan hormat disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Atas izin promotor, Kopromotor 1, Kopromotor 2, dan Dewan Penguji, dengan ini sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Denpasar atas nama Promovenda Nimade Rai Sunarini secara resmi dibuka. Yang saya hormati promotor Profesor Dr. Dr. Iwayan Mudra, MSN, Kopromotor 1, Profesor Dr. Dr. Iketut Muke, MSI, Kopromotor 2, Profesor Dr. Dr. Iwayan Karja, MMA, Penguji 1, Dr. Dr. Iwayan Suwardana, MSI, MSN, Penguji 2, Nyoman Dewi Febriani, STMA, PhD, Penguji 3, Profesor Dr. Iketut Suda, MSI, Penguji 4, Dr. Dr. Iwayan Mudana, MPAR, Penguji 5, Profesor Dr. Iwayan Sukayasa, MSI, Penguji 6, Dr. Nimade Arsiniwati, SST, MSI, dan penguji 7, Dr.
setia MSN, serta hadirin yang saya muliakan. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rahayu. Jadi kami tim penguji merasa sangat bangga karena saudari Promovenda itu berproses bersamaan dengan seluruh pembimbingnya, terutama kopromotor dari yang sebelumnya waktu SK terbit pertama. Jadi kedua bapak-bapak ini masih doktor, tetapi ketika akan sampai atau pada saat sampai pada ujian hasil penelitian disertasi tahap 2 atau ujian terbuka ini, telah keduanya mencapai gelar atau pengakuan sebagai guru besar atau profesor. Jadi selamat untuk tim ini. Dan rasa bangga juga saya perlu sampaikan bahwa pada hari ini hadir banyak sekali ibu bapak dan sahabat-sahabat yang dekat dengan Promovenda, sekaligus juga menjadi sahabat pula bagi Institut Seni Indonesia Denpasar. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di Institut Seni Indonesia Denpasar. Sebelum ujian dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal dalam pelaksanaan ujian. 1. Ujian berlangsung selama 90 menit. 2. Presentasi oleh saudari Promovenda maksimal 15 menit. Tanya jawab terkait hasil penelitian dan temuan yang dicapai. Masing-masing penguji diberikan waktu tanya jawab sekitar 5 menit dan pertanyaan agar diajukan satu persatu. Untuk itu waktu presentasi saya persilakan kepada saudari Promovenda. Silakan. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ketua Sidang yang dalam hal ini adalah Bapak Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Izinkan saya atas nama Nimade Rai Sunarini untuk menyampaikan presentasi tahap kedua hasil penelitian yang berjudul Aktualisasi Keramik Porselin Motif Oyang Kamasan sebagai elemen artistik Pura Peti Tengat Kerobokan Badung. Next. Latar belakang. Pura Peti Tengat merupakan pura yang memiliki sebuah keunikan, yaitu pemasangan keramik porselin yang sudah dilakukan sejak tahun 1964. Pura Peti Tengat merupakan salah satu cagar budaya lokal Kabupaten Badung, objek wisata dan juga sebagai pura dan kahyangan Kabupaten Badung. Pura Peti Tengat telah mengalami beberapa kali renovasi, yaitu 3 kali renovasi dari tahun 1964 sampai tahun 2019. Fenomena. Di dalam fenomena ini ada beberapa pura di Bali yang menggunakan porselin yang dilukis, tetapi hanya Pura Peti Tengat yang mempergunakan keramik porselin dengan motif wayang kamasan. Pemasangan keramik porselin motif wayang kamasan pada pura atau bangunan di Bali biasanya dipasang secara acak, tetapi sedangkan pada Pura Peti Tengat ini pemasangan keramik porselin dengan motif wayang kamasan sudah menggunakan triangle. Jadi triangle di sini adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan atau pelemahan. Urgensi penelitian. Penggunaan keramik porselin motif wayang kamasan sebagai elemen artistik dengan memperhatikan bentuk, makna, dan estetika. Kebaruan pada penelitian ini adalah teknik pemasangan keramik porselin motif wayang kamasan pada pelinggih dengan konsep triangle, yaitu berupa badan fisik, yaitu dibedakan menjadi utama ning angge, madya ning angge, dan niste ning angge. Next. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah yang kita akan bahas, yaitu bagaimana bentuk, bagaimana makna, dan estetika keramik porselin wayang kamasan sebagai elemen artistik Pura Peti Tengat Kerobokan Badung. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk, makna, dan estetika yang terkandung di dalam keramik porselin motif wayang kamasan di Pura Peti Tengat Kerobokan Badung.
Manfaat penelitian menjadi kontribusi ilmu dalam bentuk informasi mengenai eksplorasi motif keramik porselin di Pura Peti Tengah dalam konsep triangle. Bentuk informasi ini akan dapat menjadi dasar suatu pengembangan Pura Peti Tengah dalam analisis motif keramik porselin ke depannya. Next. Kajian pustaka, ini ada beberapa kajian pustaka yang saya pergunakan di dalam penelitian ini untuk mendukung penelitian dari tahap 1, tahap 2 dan sampai selesai. Next. Konsep di sini yaitu ada keramik porselin, kemudian elemen pembentuk seni rupa, motif wayang kamasan dan elemen artistik. Next. Konsep triangle. Di dalam konsep triangle ini kita membedakan yaitu di dalam pemasangan keramik porselin yang ada di Pura Peti Tengah Kerobokan Badung yaitu dengan 3 tempat. Yang pertama adalah Utamaning Angge, yaitu dalam Utamaning Angge yang terdapat pada pelinggih yang paling atas itu dipasang adalah keramik porselin dengan motif dewa-dewa atau yang disebut dengan Dewata Nawasango yang ditempatkan dan dengan senjatanya. Sedangkan dalam Madyaning Angge yaitu keramik porselin yang dipasang di badan pelinggih yaitu hubungan manusia dengan manusia itu adalah motif wayang kamasan dengan tokoh-tokoh Ramayana atau pewayangan. Contohnya misalnya Rama, Sinta, Nakula, Sahadewa dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Nista Ning Angge yaitu hubungan manusia dengan alam lingkungan atau pelemahan. Jadi keramik yang dipasang di dalam kaki pelinggih atau di dalam bataran pelinggih yang paling bawah adalah keramik porselin dengan motif tumbuh-tumbuhan dan hewan. Next. Motif keramik porselin. Di dalam keramik porselin Dewata Nawasango ini adalah sebagai simbol utama Ning Angge yang pemasangannya berada di bagian kepala pelinggih atau yang paling di atas dengan melingkar dan ke samping. Kemudian gambar keramik porselin motif kehidupan bagian madya Ning Angge pemasangannya adalah di bagian badan pelinggih. Sedangkan gambar keramik porselin dengan motif hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai simbol Nista Ning Angge itu adalah pada bagian bataran pelinggih yang paling bawah. Next. Model penelitian. Di dalam model penelitian yang saya lakukan di sini adalah pertama kita melihat sebuah fenomena. Kemudian Pura Peti Tengah ini menggunakan keramik porselin dengan lukisan wayang kamasan yang dipasang pada setiap pelinggih. Aktualisasi keramik porselin motif wayang kamasan sebagai elemen artistik Pura Peti Tengah Kerobokan Badung. Jadi itu yang judul dari penelitian yang kita pakai. Di dalam judul ini kita meneliti 3 rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana bentuk keramik porselin motif wayang kamasan. Yang kedua, bagaimana makna keramik porselin dengan motif wayang kamasan. Rumusan 3, bagaimana estetika keramik porselin motif wayang kamasan. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data, kita melakukan analisis data yaitu dengan teori bentuk, teori semiotika, teori hermeneutika dan teori estetika Hindu. Setelah itu kita akan menarik kesimpulan, menarik temuan dan akan menghasilkan sebuah disertasi dari hasil penelitian. Next. Bentuk keramik porselin motif wayang kamasan sebagai elemen artistik Pura Peti Tengah. Bentuk keramik porselin motif wayang kamasan sebagai elemen pada pelinggih yang ada di Pura Peti Tengah ini mengalami perkembangan bentuk dari bentuk keramik porselin yang bulat, polos, menjadi bulat dengan motif wayang kamasan ukurannya yang beragam yaitu dari 10 cm, 15 cm dan 20 cm yang ada pada setiap pelinggih. Next. Motif wayang kamasan sebagai elemen artistik Pura Peti Tengah. Motif lukisan dewa-dewa dipasang pada Utamaning Angge yaitu letaknya di atas pelinggih yang bagian paling atas. Sedangkan motif lukisan tokoh pewayangan yang dipasang pada Madyaning Angge ini adalah tokoh-tokoh pewayangan Ramayana seperti misalnya Ramadewa, Nakula dan Kumbakarna.
Yang ketiga, motif hewan dan tumbuh-tumbuhan itu dipasang pada Nista Ning Angge, yaitu ada beberapa motif seperti kijang, seperti gajah, gajah mino dan lain sebagainya, dan juga diselingi dengan motif tumbuh-tumbuhan atau pepateran. Next. Makna sosial. Masyarakat Desa Kerobokan dengan jumlah 50 banjar per banjar kurang lebih 180 KK mengadakan rapat banjar persiapan odalan sampai upacara tersebut dilaksanakan, di mana aktivitas-aktivitas ini adalah syarat dengan makna sosial. Makna budaya, Pura Peti Tenget memberi peran penting dalam pelestarian budaya di Desa Adat Kerobokan dengan adanya penambahan keramik porselin motif wayang kamasan pada Pelinggih. Keramik porselin tersebut dirawat dan dijaga keberadaannya oleh masyarakat karena setiap Pura Peti Tenget akan dikunjungi oleh wisatawan. Makna ekonomi. Pura Peti Tenget merupakan contoh pura yang menggunakan keramik porselin motif wayang kamasan, sehingga akan meningkatkan pesanan untuk pengrajin keramik porselin yang bermotif khususnya adalah bagi pelukis wayang kamasan. Next. Di dalam membahas estetika Hindu, di sini kita akan mengambil yaitu Satyam, Siwam, dan Sundaram. Satyam itu adalah kebenaran, Siwam adalah kesucian, dan keindahan itu adalah Sundaram dan keseimbangan. Next. Estetika keramik porselin pada Utamaning Angge. Pada Utamaning Angge memiliki estetika kesucian, Siwam seperti yang terdapat pada Pelinggih Satpada, Pelinggih Menyangan Saluang, Pelinggih Meru Tumpang Tiga, Pelinggih Gedong Kunci, dan Balai Pepelik Agung. Next. Estetika keramik porselin pada Madyaning Angge. Estetika pada Madyaning Angge keramik porselin motif wayang kamasan terdapat pada Pelinggih Catu, Pelinggih Satpada, Pelinggih Meru Tumpang Tiga, Pelinggih Menyangan Saluang, dan Pelinggih Gedong Kunci, serta Pelinggih Balai Pepelik Agung adalah tokoh pewayangan yang terkait dengan konsep triangge, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Seperti di sini contohnya pewayangan Rahwana, Nakula, Kumbakarna, dan Sahadewa. Next. Estetika keramik porselin pada Nista Ning Angge. Di sini adalah penggambaran binatang dan tumbuh-tumbuhan dalam seni lukis wayang kamasan yang terdapat pada keramik porselin. Terdapat juga penggambaran hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga buta atau makhluk demonik, yaitu merupakan simbol energi alam yang digambarkan oleh pelukis wayang. Next. Estetika klasik. Seni lukis kamasan juga menyuguhkan wiracarita dan mitologi Bali dalam bahasa gambar. Misalnya berbagai kisah pelelintangan, perlambang mitologis untuk mengurai sistem bercocok tanam dan arah bintang, dan kisah tentang epos besar Mahabharata dan Ramayana. Seni lukis wayang kamasan dengan konsep wiracarita berhubungan dengan fungsi sebagai sarana ritual keagamaan. Next. Kesimpulan. Keramik porselin motif wayang kamasan sebagai elemen artistik dengan konsep triangge secara aktual terpasang pada Pelinggih yang ada di Pura Peti Tenget. Dalam hal ini memberikan penampilan yang unik dan memiliki nilai estetika. Penempatan keramik porselin dengan konsep triangge telah terpasang sesuai struktur dan elemen-elemen Pelinggih. Makna keramik porselin motif wayang kamasan di Pura Peti Tenget mempunyai makna relahi, makna sosial, makna simbolik, dan makna sakral serta fungsi simbol. 3. Estetika keramik porselin motif wayang kamasan di Pura Peti Tenget adalah estetika Hindu, yaitu Satyam, Siwam, dan Sundaram. Keindahan keramik porselin semua piring bentuknya bulat, yaitu memberikan kesan dinamis dan memudahkan pemasangan pada setiap pelinggih. Tujuan penelitian, temuan penelitian. 1. Next. Aktualisasi keramik porselin motif wayang kamasan sebagai elemen artistik Pura Peti Tenget Kerobokan Badung memiliki fungsi benda terapan yang digunakan sehari-hari dan beralih fungsi sebagai elemen artistik. Benda keramik porselin ditata dalam pola-pola penempatan di pura menjadi elemen artistik, artinya bertransformasi fungsi.
dari kebutuhan sehari-hari menjadi elemen artistik dengan tujuan yang lebih mulia secara umum dan spiritual. 2. Elemen artistik sebagai elemen benda yang tidak hilang dan tetap eksis pada fase atau kurun waktu untuk beberapa pelinggih tetapi memunculkan pesan keindahan baru. 3. Produk kriya terapan dipandang sebagai elemen artistik bila dia bendanya tidak hilang di dalam satu konfigurasi estetik. Saran, pengembangan penelitian ini, pengembangan penelitian ilmiah lebih lanjut di dalam bidang melukis keramik porselin motif wayang kamasan. 2. Hasil kajian yang sudah diperoleh oleh peneliti sebaiknya dikembangkan terkait dengan penggunaan teori hermeneutika, teori semiotika, teori estetika Hindu. 3. Hasil penelitian ini penting untuk disosialisasikan ke masyarakat luas agar muncul pemahaman dan kesadaran bahwa keramik porselin motif wayang kamasan lebih meluas ke depannya. Sekian dan terima kasih. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam presentasi penelitian tahap 2 disertasi ini. Terima kasih. Terima kasih Saudari Promovenda. Dewan Penguji yang saya hormati, demikian presentasi dari Saudari Promovenda. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada penguji Nyoman Dewi Febriani STMA PhD untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN MSN. Kemudian yang saya hormati Bapak Promotor Profesor Dr. Andos Iwayan Mudra MSN, Bapak Kopromotor 1 Profesor Dr. Andos Ikutut Muka MSI, serta Kopromotor 2 Bapak Profesor Dr. Andos Iwayan Karja MFA. Yang saya hormati juga Dewan Penguji baik dari lingkungan isi Denpasar maupun luar isi Denpasar, serta yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama izin saya ucapkan selamat kepada Ibu Nimade Rai Sunarini. Selamat Ibu sudah pada tahap ujian terbuka. Jadi saya sudah menemani Ibu Rai kemarin dari ujian tertutup kalau nggak salah ya Bu ya. Baik, mungkin dari disertasi yang sudah Ibu kirimkan kepada kami, saya ingin menanyakan atau mungkin sekedar menjelaskan, nanti Ibu dibantu. Lukisan wayang kamasan seperti kita ketahui bersama sangat terkenal di Bali, dan ini juga diaplikasikan pertama kali di kanvas sebagai lukisan, dan kemudian juga pada material lainnya seperti kain yang juga dimanfaatkan di desain mode. Dan sekarang pada penelitian Ibu Rai, wayang kamasan ini diaplikasikan pada keramik sebagai produk kriya terapan. Nah, mungkin Ibu Rai bisa dijelaskan kiranya bagaimana keterkaitan antara keramik lukis wayang kamasan yang dimanfaatkan pada arsitektur pura di lingkungan sakral. Dan apakah memungkinkan bila kiranya wayang keramik kamasan ini diaplikasikan pada arsitektur non-sakral? Atau juga bagaimana kiranya bila kedepannya keramik wayang kamasan ini ditransformasikan pada produk desain lainnya yang sifatnya non-sakral. Silakan Ibu Rai. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Nyoman Dewi Febriani STMA PhD. Kalau kita lihat terkait dengan isu sakral terhadap pemanfaatan keramik, itu akan sangat tergantung dari penempatan pilihan motifnya seperti apa. Kemudian bagaimana proses sakralisasi itu dilakukan setelah pemilihan motif dan benda tersebut adalah selesai dibentuk. Dengan demikian, kalau kita melihat bila keramik dipakai hanya sekedar hiasan seperti dinding, tembok misalnya, atau hiasan pintu gerbang, itu sah-sah saja tetapi tidak ada hubungannya dengan kesakralan. Untuk pertanyaan yang nomor 2, setidaknya penelitian saya ini bagaimana keterkaitan antara material keramik dengan finishing terhadap kesakralan pura. Kalau menurut saya, setidaknya penelitian saya ini adalah menjadi suatu catatan terhadap perkembangan dari seni keramik Bali.
bahwa benda keramik itu kan awalnya dipandang sebagai benda kebutuhan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari seperti tableware dan lain sebagainya, yaitu untuk fungsi makan dan minum. Tetapi di sini kita harus bisa membedakan bahwa fungsi keramik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi sebagai perlengkapan upacara, dan yang kedua adalah berfungsi sebagai kebutuhan sehari-hari atau tableware atau benda pakai atau terapan. Sedangkan yang ketiga itu adalah kebutuhan sebagai benda hias atau keramik itu sebagai dekorasi. Nah, dengan demikian bahwa jadi bagaimana kontribusi penelitian ini terhadap pendidikan itu, dan keterkaitannya antara lain adalah material dengan finishing tersebut jadinya merupakan suatu perkembangan sebagai hiasan bangunan, dan tidak hanya bisa dipasang di pura tetapi bisa juga di rumah-rumah, di puri dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Rai. Selanjutnya mungkin nanti tambahan lainnya sudah saya berikan tanda di sini, nanti silakan Ibu Rai lihat-lihat. Terima kasih Bu Dewi, mohon bimbingannya. Terima kasih kembali. Baik, demikian pertanyaan dari tiang. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Waktu masih banyak, mau dipakai apa enggak? Mungkin nanti bagi penguji lainnya dipersilakan. Berikutnya penguji Dr. Andes Iwayan Suwardana MSN dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Rektor selaku pimpinan sidang yang saya hormati. Yang saya hormati juga adalah promotor Prof. Dr. Andes Iwayan Muko MSN, Kopromotor 1 Profesor Dr. Andes Muko MSI, Promotor 2 Profesor Dr. Soyan Karjo MSN, serta Dewan Penguji lainnya yang saya hormati, Bu Nyoman Febriani PhD, Prof. Dr. Tutsudo MSI, Dr. Andus Wayan Mudane MPAR, Prof. Dr. Wayan Sukeyase MSI, dan Dr. Riketut Sutejo. Dalam hal ini juga saya mengucapkan selamat kepada Ibu Made Rai Sunarini karena pada hari ini sudah bisa pada puncak, yaitu ujian terbuka. Setelah saya membaca dari disertasi Ibu Rai, ini sangat bagus sekali dan lengkap, memberikan pengetahuan tentang bagaimana keramik porselin dengan motif wayang kemasan sekarang berkembang dan diterapkan di Pura Peti Tengah. Nah, saya ada 2 pertanyaan, tapi satu yang lainnya menjadi berhubungan. Yang pertama adalah secara umum ya, bangunan pura yang ada di Bali itu terbuat dari bahan batu bata, kemudian batu padas ya, dengan ornamen yang sangat unik. Nah, kemudian belakangan ini juga ada bangunan pura dengan menggunakan material batu hitam. Nah, kemudian yang pura di Batu Peti Tengah itu dibangun dengan batu bata dengan hiasan keramik porselin dengan gambar wayang kemasan. Nah, kira-kira menurut Bu Rai ada nggak dari perbedaan penggunaan material itu, atau juga dari penampilan pura itu perbedaan aura, energi atau taksu dari ketiga pura tersebut ketika Bu Rai masuk dalam pura dengan berbagai material dan penampilan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pura Peti Tengah dibangun dengan batu bata dan hiasan keramik porselin, dan boleh dikatakan itu juga bangunan baru karena baru dibangun, terakhir renovasinya 2019. Nah, dari bangunan itu kira-kira apakah bangunan pura itu bisa dikategorikan sebagai karya seni rupa kontemporer? Mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih.
Terima kasih, mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Dr. DRS Iwayan Suwardano MSN. Kalau melihat aura dari sebuah pura, baik dia itu berbahan batu bata, baik dia berbahan batu hitam, berbahan batu putih atau paras, atau kombinasi paras dengan bata, itu auranya menurut saya itu semuanya baik gitu ya. Semuanya baik. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat, namun ada beberapa dari pemikiran yang menanggapi itu adalah berbeda. Sekarang tergantung kita bagaimana seseorang memaknai kalau kita itu memasuki sebuah pura. Kalau pikiran kita itu sudah auranya baik, positif, jadi kita melihat sebuah pura itu adalah memancarkan aura yang kesakralan, kesucian, keagungan, dan lain sebagainya. Yang jelas, menurut saya material bangunan suci di Bali itu adalah merupakan sebuah identitas dan pencirian dari kedaerahan, yaitu dengan memanfaatkan dari potensi daerah masing-masing. Misalnya seperti kalau saya melihat di Kabupaten Badung itu puranya lebih banyak mempergunakan batu bata. Sedangkan kalau kita melihat di Gianyar itu menggunakan kombinasi bata dengan batu padas. Nah, kalau kita melihat ke Karangasem itu karena adalah hasil dari letusan Gunung Agung yang banyak mendapatkan batu hitam yang bisa dihasilkan sekarang sebagai pelinggih-pelinggih. Itu saya lihat kebanyakan ke Kelungkung sampai ke Karangasem sekarang mempergunakan pelinggih atau pura dengan material batu hitam. Kemudian kalau kita lihat di daerah pesisir di bagian selatan, misalnya daerah Jimbaran, Bukit Kuto, batunya adalah putih. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Berikutnya penguji Profesor Dr. Iketut Sudo MSI dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang terhormat, Bapak Rektor, terima kasih atas kesempatannya. Bapak tim promotor yang tidak akan saya sebutkan satu persatu, yang juga saya hormati, Ibu Bapak Dewan Penguji, para guru besar yang saya hormati, dan saudara Promopena yang berbahagia. Pertama, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat karena Ibu telah mampu berdiri tegak di podium terhormat ini. Nah, kemudian terkait dengan disertasi yang Ibu tulis, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama berkaitan dengan legal formal dari proses pelaksanaan pelestarian benda-benda cagar budaya. Kalau tidak salah di halaman 4, Ibu menyajikan data bahwa seiring berkembangnya zaman, Pura Peti Tenget telah mengalami beberapa kali pemugaran, yakni pada tahun 1964, 1966, 1996, dan terakhir 2019. Nah, kemudian terkait dengan renovasi yang dilakukan 2019, itu menurut penjelasan Ibu, di sana ada penggantian material pelinggih dalam bentuk keramik porselin yang semula warna dasarnya putih motif polos, gitu ya. Kemudian diubah menjadi bermotif wayang kamasan. Nah, pertanyaan saya, karena di dalam Undang-Undang Pelestarian Cagar Budaya itu terutama di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu di pasal 53 ayat 3 jelas mengatakan tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Di ayat 4-nya mengatakan pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan pemugaran sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan baik material maupun bentuk. Nah, sekarang tadi Ibu mengatakan bahwa di situ terjadi perubahan material. Nah, apakah ini tidak melanggar undang-undang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut
saudara pula, di Pura Peti Tengah itu merupakan satu-satunya pura yang pelingihnya menggunakan porselen motif wayang kamasan sebagai aktualisasi elemen artistik yang menggunakan konsep triangle. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saudara memaknai konsep triangle dalam konteks aktualisasi keramik porselen motif wayang kamasan yang ada pada pelingih di Pura Peti Tengah? Pemaknaannya, karena di dalam permasalahan penelitiannya juga saudara mempersoalkan salah makna ya. Saya kira itu, terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. Iketut Sudo MSI. Di dalam renovasi atau perubahan perkembangan Pura Peti Tengah itu memang ada beberapa kali perubahan yang dari awalnya adalah juga mempergunakan batu bata, tetapi belum mempergunakan keramik porselen. Nah, kedua tahun 1966 karena jatuhnya pohon besar yang menimpa Pura Peti Tengah saat itu sehingga dibuatlah lagi renovasi yang kedua. Nah, setelah itu baru mulai pengempuan pura, tokoh puri, penglingsir kerobokan dan tokoh adat, para pemangku semuanya berkumpul untuk menyatukan pendapat, mengadakan parum di pura, sehingga pada tahun 2019 ini ada renovasi lagi, yaitu dengan mempergunakan keramik porselen motif wayang kamasan. Sedangkan renovasi yang ketiga itu masih mempergunakan keramik porselen juga, tetapi tanpa adanya hiasan atau dekorasi. Yang saya lihat itu ada masih 1-2 yang tertinggal, hanya ada garis pinggir emas dan garis pink itu aja. Sedangkan sekarang sudah memakai keramik porselen motif wayang kamasan. Itu sehingga sangat didukung oleh semua pihak dan maka sampai sekarang merupakan cagar budaya Kabupaten Badung. Sedangkan pertanyaan yang kedua, apakah itu tidak melanggar? Nah, ini dari konsep triangle ini bagaimana pemaknaan dengan keramik porselen motif wayang kamasan sebagai aktualisasi yang dipasang di Pura Peti Tengah. Dalam hal ini kita melihat bahwa keramik porselen yang dipasang itu adalah menyesuaikan tempat dan layok-layoknya. Pertama itu triangle kita pisahkan dari utamaning angle, madyaning angle, dan nistening angle. Nah, kemudian makna-makna tersebut di dalam triangle itu yang paling atas itu adalah dewa-dewa, sehingga itu adalah merupakan kesucian, kesakralan, dan keagungan sehingga ditempatkan paling atas. Sedangkan kalau makna yang kedua itu adalah tingkatan madyaning angle. Terima kasih. Berikutnya pemuji Dr. Andes Iwayan Mudana M.Par, dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Dewan Penguji yang saya hormati, baik dari lingkungan isi Denpasar maupun penguji undangan. Demikian juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Rai Sunarini yang sampai saat ini telah berhasil menuju jenjang yang tertinggi pada ujian terbuka tahap kedua. Pada keluarga, selamat ikut berbahagia untuk menyaksikan koleganya sudah menapaki jenjang tertinggi, sebentar lagi sudah bisa menggenggam gelar doktor. Selamat sekali lagi. Saya di sini memiliki pertanyaan yang sangat mendasar terhadap wayang kamasan. Wayang kamasan itu sepengetahuan saya itu demikian juga sudah ditulis dalam disertasi memiliki struktur ya. Struktur kepala, badan, dan kaki itu yang ditulis. Sedangkan pada keramik porselen yang diaktualkan sebagai elemen artistik terkesan tidak utuh begitu ya. Seperti ada vandalisme di sana, ada potongan-potongan. Bahkan dalam pengamatan saya itu cenderung menggambarkan kepala gitu. Dan badan yang sangat ya terukur begitu. Sedangkan pada bagian kakinya itu praktis ya, tidak ditampilkan. Jadi sehingga memunculkan ya potensi ya
memunculkan suatu pertanyaan. Ya. Secara simbolik, pertanyaan-pertanyaan itu ketika dikaitkan dengan struktur kepala, badan, kaki itu, ia akan mengurangi hakikat daripada wayang kamasan itu sendiri. Jadi muncul pertanyaan, apa dasar pertimbangan-pertimbangan Ibu Rai, ya, sehingga dalam proses perwujudan atau aktualisasi elemen-elemen dari motif wayang kamasan itu lebih banyak menampilkan kepala wayang dan praktis tidak menampilkan bagian kaki dan sebagian kecil pada bagian badan. Itu dulu satu. Kemudian pertanyaan kedua, ya tadi sudah ditanyakan sebetulnya sama Pak Sude. Seni lukis wayang kamasan itu kan syarat dengan makna, ya. Dulunya lukisan ini banyak dijadikan sebagai sarana persembahan, ya, untuk rerajahan, kemudian ada untuk kober dan sebagainya. Kemudian belakangan ini banyak dijadikan sebagai hiasan untuk membuat souvenir. Ya. Kemudian Ibu sendiri melakukan riset bahwa lukisan wayang kamasan juga bisa diterapkan dalam bentuk keramik, ya. Kemudian dalam pemahaman aplikasi atau aktualisasi di Pura Pati Tengah itu, keramik ini memiliki makna begitu. Ya, makna itu dari makna spiritual, makna budaya Ibu sudah deskripsikan secara baik, tapi menjadi pertanyaan saya ketika Ibu mendeskripsikan bahwa keramik yang diaktualkan di Pura Pati Tengah itu memiliki makna ekonomi. Gitu. Bagaimana Ibu bisa mendeskripsikan bahwa keramik yang diaktualkan pada suatu bentuk bangunan memiliki makna ekonomi? Apa hitungannya? Mungkin itu dua pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Dr. DRS Iwayan Mudano Empar. Pertanyaannya adalah, kenapa wayang motif kamasan yang ada di Pura Pati Tengah yang dipasang di setiap pelinggih itu hanya memunculkan kepala, kadang-kadang setengah badan, atau di bagian layok paling bawah itu binatang atau tumbuh-tumbuhan itu juga tidak utuh atau berpenggal-penggal, artinya tidak ada kaki, tidak ada badan atau kepala saja. Menurut saya dari hasil penelitian itu sebelumnya kita harus melihat dulu bagaimana struktur pelinggihnya. Jadi struktur pelinggih yang ada di setiap Pura Pati Tengah itu berbeda-beda. Yang pertama itu kalau kita melihat dari ukuran, kita tidak boleh memasang keramik porselin lewat dari layok-layok pelinggihnya. Kalau itu kita lewatkan berarti tidak akan utuh bentuk keramik porselinnya. Nah, sehingga dari hasil penelitian ini dan hasil dari pengempon puronya juga menginginkan supaya tetap berisi keramik porselin wayang kamasan sehingga ukurannya diperkecil sesuai dengan layoknya. Ukurannya yaitu ada 5 cm, ada 10 cm dan ada 20 cm sehingga tidak mengurangi dari struktur dan mudah dalam pemasangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya penguji Profesor Dr. Iwayan Sukayasa MSI, dipersilakan. Om Swastiastu. Terima kasih pimpinan sidang, Dewan Penguji yang terhormat, para guru besar, hadirin semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada Ibu Made Rai Sunarini, sudah sampai di tahap akhir. Untuk itu saya menghadiahkan 2 pertanyaan. Yang pertama, konsep triangge hubungannya dengan Trihita Karana. Bagaimana Ibu bisa memberi makna bahwa triangge itu memiliki hubungan dengan Trihita Karana? Yang kedua, saya ingin mendengarkan relasi makna antara angge pertama, kedua, dan ketiga dibaca dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas menurut bacaan semiotik Ibu. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawab pertanyaan dari Profesor Ketut Sukayasa, MSI. Untuk konsep triangle, kenapa disamakan atau sejajar dengan Trihitakarana? Jadi kalau konsep triangle itu kita akan melihat sebuah hubungan manusia. Yang pertama itu adalah tri itu artinya 3, angga itu adalah badan. Jadi triangle itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan pelemahannya seperti tumbuh-tumbuhan dan lingkungan. Nah, kemudian terkait dengan Trihitakarana, jadi Trihitakarana ini adalah mempunyai sebuah 3 konsep pelemahan, yaitu dari Utamaning, kemudian ada Madya, dan juga ada Nista. Di situ ada perbedaan pelemahan sehingga akan dikompar menjadikan suatu konsep triangle itu yang mempunyai makna-makna yang bisa kita pakai di dalam sebuah tuntunan atau sebuah konsep di dalam pemasangan keramik porselin. Nah, kemudian kalau relasi makna dari atas ke bawah atau dari depan ke samping itu adalah di dalam tingkatan Utamaning angga. Kalau dari atas ke bawah itu berbuah suah itu adalah terdapat di dalam sebuah makro yang besar, tetapi di sini adalah bermakna, yaitu makna Utamaning angga itu yang saya maksud itu adalah yang paling atas atau yang di depan ke samping, bukan yang atas ke bawah. Jadi atas ke bawah itu terkait dengan makro berbuah suah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Waktu masih? Ya, silakan Prof. Kalau dipergunakan. Halo. Apakah Ibu menyamakan makna konsep triangle dengan Trihitakarana? Itu yang saya maksudkan yang pertama. Yang kedua, bacaan semiotik itu adalah bacaan simbol-simbol bagian-bagian ke makna keseluruhan, kan? Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan makna. Apakah makna yang Ibu temukan dari bacaan dari atas ke bawah atau makna dari bacaan dari bawah ke atas? Apa yang Ibu temukan? Terima kasih. Mungkin dalam konsep triangle dengan Trihitakarana ini tidak selalu berhampiran, tetapi seiring bahwa di sini adalah relasi makna dari atas ke bawah itu adalah sesuaikan dengan tingkat pemasangannya. Gitu. Ya, itu sebuah makna yang mengatakan bahwa di Utamaning angga itu memang yang dipasang itu adalah misalnya harus dewa-dewa supaya tidak terbalik. Yang Madyaning angga dipasang di atas atau sebaliknya yang Nistaning angga dipasang di tengah-tengah, padahal itu sebenarnya adalah dipasang di paling bawah atau di bagian kaki pelinggih sehingga penempatannya tidak menjadi simpang siur atau salah penempatan. Itu yang bisa yang sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu. Adakah makna itu menunjukkan evolusi kelahiran dari binatang menjadi manusia, menjadi dewa, atau sebaliknya? Ada nggak bacaan seperti itu? Saya rasa belum, Prof. Oke, terima kasih. Berikutnya penguji Dr. Nemade Arsiniwati, SST MSI, dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang yang kami hormati, Bapak dan Ibu tim promotor, Bapak Ibu tim penguji, Bapak Ibu undangan yang sudah hadir, serta keluarga juga yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan sekaligus saya ucapkan selamat kepada Ibu Sunarini. Aku hari ini saya panggil Promopenda. Tadi sudah banyak pertanyaan yang menyangkut makna dan sebagainya. Saya sebelum bertanya memberikan saran sedikit, karena sebetulnya tulisan ini, penelitian ini sangat bagus ya, secara substansi sangat kaya sebenarnya.
Bagus, cuman ada beberapa yang perlu diselaraskan, diluruskan, terutama antara judul, rumusan masalah, tujuan maupun hasilnya dengan mungkin kesalahan kata atau kurang kata atau lebih itu akan menjadi berbeda, begitu ya. Nanti perhatikan sebagai contoh kecil saja karena di rumusan masalah itu bagaimana bentuk keramik porselin gitu. Sepertinya tujuannya kan menjelaskan bentuk yang terdapat dalam keramik itu agak berbeda. Bentuk yang terdapat dalam keramik dengan bentuk porselin, bentuk keramik porselin itu sendiri ya, meskipun sebetulnya ya tidak jauh bedaannya, tapi itu agak berbeda. Jadi ada hal-hal atau kata-kata sebetulnya kelihatannya kecil, tapi itu akan sangat membedakan. Itu sarannya. Termasuk juga ada beberapa foto yang saya lihat sebetulnya penekanannya adalah pada bagaimana menunjukkan itu adalah gambar dalam keramik itu sebagai bun-bunan atau bukan dewa, tetapi justru yang tonjolkan dewanya. Itu nanti perlu diperhatikan. Itu hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan saya. Ini temuan misalnya ya, di temuan penelitian agak membingungkan. Di temuan penelitian ini menunjukkan elemen artistik bertransformasi fungsi dari kebutuhan sehari-hari atau terapan menjadi elemen artistik produk kreat terapan, mencapai proses aktualisasi atau entitas aktualisasi. Bila mana produk kreat terapan dipandang sebagai elemen artistik, bila bendanya tidak hilang dalam satu konfigurasi estetik. Itu mungkin kalimat yang mestinya isiannya jelas, tetapi karena kalimatnya kurang pas. Nanti pertanyaan saya sekali lagi, mungkin kalau tadi kan pertanyaan sebetulnya karena singkat, sekarang bertanya makna keramik porselin motif wayang itu. Ini Ibu menjelaskan itu bermakna religi, bersifat keagamaan yang memiliki aturan-aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pengempon. Itu yang Ibu sebutkan sebagai makna keramik porselin motif wayang. Tolong dijelaskan hal tersebut. Apa? Karena kan ini Ibu menjelaskan makna keramik porselin motif wayang itu sebagai makna religi. Nah, coba kaitannya dengan jawabannya di sini adalah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pengempon. Coba Ibu jelaskan penegasannya, seperti apa maksudnya, kenapa seperti itu. Terima kasih, mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Dr. Nimade Arsiniwati, SST MSI. Di dalam pemaknaan keramik porselin yang ada di Pura Peti Tengah ini terkait dengan religi, keagamaan dan lain sebagainya. Di sini makna religi ini yang saya maksud itu adalah yang terkandung di dalam motif-motif keramik itu. Misalnya kalau yang mengangkat makna religi itu misalnya adalah seperti acintio, kemudian dasak sara atau 10 simbol aksara suci dari dewa-dewa. Nah, itu yang saya maksud adalah religinya. Itu merupakan sebuah keagungan, kepercayaan dan lain sebagainya. Kalau acintio itu beliau itu maha tahu, maha tunggal dan berada di mana-mana. Yang dipasang di Pelinggih Padmasana. Itu yang saya maksud. Kemudian yang terkait dengan keagamaan di sini adalah bahwa di sana itu selalu setiap piodalan, setelah saya penelitian itu saya melihat di setiap piodalan itu selalu adanya suatu fitur-fitur keagamaan yang dibuat sedemikian rupa oleh pengempornya sendiri untuk membudayakan supaya melestarikan bagaimana itu supaya tetap ada, tidak punah dan bila perlu untuk generasi penerusnya supaya bisa melanjutkan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya penguji Dr. Iketut Suteja MSN, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati pimpinan sidang, begitu juga tim promotor dan kopromotor yang saya hormati, Bapak Ibu para tim penguji, Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Ibu undangan, terima kasih hari ini saya melihat
sangat bahagia sekali. Baru kali ini banyak yang hadir. Biasanya ya 20 lah paling, antar 25. Hari ini terima kasih Promopenda sudah mengerahkan masanya. Dan yang terakhir Promopenda sudah mencapai pada jenjang akhir dari proses studi S3. Selamat ya. Terima kasih, Saya ada pertanyaan, mungkin aktualisasi itu ya. Ketika kita melihat aktualisasi, apa yang diaktualisasikan dalam keramik itu? Kan itiasa, cerita, baik Ramayana maupun Mahabharata ataupun Tantri. Semua adalah hal-hal yang berkepentingan tentang nilai fisiologis. Nah ini yang belum saya dengar kedalaman dari filosofis yang Promopenda jelaskan. Linggih adalah salah satu konsep lingga yang tadi sudah dipertanyakan oleh Prof. Sukayasa tentang angga itu di atas, tengah, terakhir. Dan dia akan menjadi satu sinkron, yaitu konsep Purusa dan Pradana, lingga yoni kan gitu. Saya melihat tidak ada penjelasan tentang sumber konsep yang diaktualisasikan menjadi sebuah bentuk-bentuk keindahan yang artistik. Oleh karena itu pertanyaan saya, apakah Saudari Promopenda tidak melihat kemungkinan itiasa itu memiliki nilai prasoya atau nilai murwadaksina? Karena wilayah pura itu dua hal ini pasti ada, karena konsepnya dari 3 menjadi 2. Nanti tujuannya adalah 1. Mungkin itu silahkan dijawab. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Dr. Iketut Sutejo, SST MSI. Di dalam hal ini apakah melihat suatu kemungkinan itihasa atau purwadaksina itu merupakan suatu konsep daripada sebuah pura yang dibangun oleh Dangyang Nirarta yang ada di Pura Peti Tengah itu. Kalau kita melihat dari sejarah Pura Peti Tengah itu, pada awalnya adalah Dangyang Nirarta tersebut di situ menginjakkan kakinya beliau dan bertapa, kemudian meninggalkan sebuah peti. Peti itu adalah sebuah pecanangan yang dikatakan sangat angker saat itu. Kemudian beliau itu meninggalkan Pura Peti Tengah menuju Pura Luhur Uluwatu untuk melanjutkan yoga tapa semadinya dan menuju itihasa ke Purwa atau ke moksah beliau. Nah kemudian di Pura Peti Tengah itu pecanangan beliau itu dijaga oleh sebuah makhluk yang disebut dengan Buta Kala Ijo. Nah sampai sekarang itu dibuatkan sebuah patung untuk menghormatinya, sehingga penduduk yang datang ke sana mencari kayu bakar zaman itu tidak lagi sakit karena sudah dibuatkan sebuah Pura Peti Tengah, kemudian dijaga pecanangannya oleh Buta Kala Ijo itu. Nah kemudian terkait dengan kalau melihat itihasa dan purwadaksinanya itu, bahwa Pura Peti Tengah itu adalah merupakan 2 buah pura yang merupakan unsur perdana dan purusanya. Nah di situ adalah merupakan 2, sehingga di dalam setiap acara pembelisan itu selalu diadakan 2 upacara dengan sapi biang kebab itu, yaitu 1 sapi betina dan 1 adalah sapi jantan. Itu tujuannya adalah untuk menyatukan dari keberadaan Pura Peti Tengah itu, menghargai dengan bagaimana kita supaya menjaga kesejahteraan masyarakat tersebut sehingga tidak lagi kena wabah, penyakit dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, silakan. Saya sarankan ini, karena konseplah yang menjadikan pura itu seperti itu. Tetap aja kita ada pada lingkaran agama Hindu, cuman itu kedalaman filosofi itu yang menjadikan visual dari sekarang ini. Karena di Jawa lebih dulu namanya medali. Jadi kalau
Kalau di pura itu perputarannya ke kanan, mengandaikan dewa-dewa akan turun. Tetapi sebelumnya kan caru dulu. Ya. Dia putarannya ke kiri. Inilah konsep itu yang diterapkan dalam Itiase. Ini medali yang paling atas dewa-dewa. Medali yang di tengah, putarannya kemana gitu Bu? Praseoya Pak. Ini jelas di Jawa, jelas sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya teruskan kepada kopromotor 2, jadi selaku penguji saya ingin juga menawarkan kepada saudari Promovenda, mungkin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ketut Sutejo, yaitu tentang aktualisasi keramik porselin motif wayang kamasan. Kehendak yang ingin dicapai, walau itu bukan hipotesis, adalah untuk membangun proposisi yang analitik terkait dengan kriya terapan. Jadi pertama objeknya adalah keramik porselin motif wayang kamasan pada Palinggih di Pura Peti Tengah. Nah, ketika kita hilangkan motif wayang kamasan di dalam keramik porselin itu, menjadi elemen apakah dia akan menjadi hilang nilai hierarkisnya itu, jadi utama, madya, dan nista itu, atau harus melekat dengan motif wayangnya? Kalau melekat berarti pengetahuan hanya sampai mendandani objek risetnya, tidak terangkat menjadi semacam proposisi analitik, walau itu sifatnya induktif. Gitu. Jadi mestinya bisa meramu temuan menjadi aktualisasi seni kriya terapan itu seperti apa. Tawaran saya, jadi bisa dipertimbangkan, itu transformasi dari penempatan ke pemosisian. Jadi kalau penempatan itu bersifat pragmatis, pemosisian bersifat ideologis. Jadi pemosisian itu hierarkis, jadi atas bawah, penting tidak penting gitu. Kalau penempatan ya pragmatis, bisa ditempatkan sini, bisa ditempatkan di sana. Nah, pengomposisian itu membangun yang namanya komposisi. Itu elemen artistik. Nah, jadi sehingga akan mengangkat bahwa aktualisasi seni kriya terapan itu yang dituju apa sih? Memang nista seni kriya terapan itu kan juga bernilai gitu, baik sebagai benda maupun sebagai disiplin ilmu. Nah, tetapi kemudian dia bisa jadi aktual terus-menerus, tetap tidak berubah dia, tetap kriya terapan, tidak akan berubah menjadi karya seni, tetapi aktual. Dia dibaca, dibahas, hadirnya selalu dikenang gitu, pasti didokumentasi dan seterusnya. Itu bagian dari pengenangan atas disiplin atau juga menunjuk pada benda yang disebut dengan kriya terapan. Jadi bukan berkehendak menjadikan kriya terapan ini sebagai seni sehingga perlu aktualisasi, tidak. Jadi tetap dia kriya seni tetapi dia bisa menjadi aktual. Salah satunya variabel yang saya tawarkan adalah pemosisian, bukan penempatan. Itu satu. Yang kedua, jadi terkait dengan elemen estetik, sebenarnya ada uraian yang bagus, tapi di dalam naskah redaksional tidak saya temukan. Bahwa elemen artistik itu bagaimana keramik porselin motif wayang kamasan ini tidak hilang dalam konfigurasi antar elemen artistik yang lain pada bangunan Palinggih Pura Peti Tengah. Nah, sehingga kita bisa sebut sebagai elemen. Elemen itu kan elementer, elemen dasar kan, prinsip kan. Jadi kalau hilang dia tidak menjadi elemen gitu. Karena tidak hilang dia kemudian kita sebut sebagai elemen artistik. Jadi dasar atau prinsip membangun keunikan yang indah kan begitu. Terus pada sisi lain akan dimaknai sebagai makna sakralitasnya atau sakralnya gitu. Nah, yang saya pastikan bahwa dalam temuan itu menjadi penting untuk menetapkan bahwa kriya terapan bisa menjadi elemen atau prinsip atau pondasi atau dasar estetika di dalam
arsitektur misalnya begitu. Ini kan interdisiplinnya begitu. Gitu. Kalau memaknai pelinggih sebagai arsitektur, maka harus ada memang variabel pembahasan tentang pelinggih. Jadi tidak boleh dinisbikan karena dia menjadi bagian. Jadi sehingga ada pemosisian di dalam satu konfigurasi yang disebut dengan arsitektur atau komposisi arsitektural. Nah itu yang abai dibahas. Jadi karena niatannya hanya untuk bagaimana membaca keramik porselin bermotif wayang kamasan ini menjadi kehilangan untuk membangun atau membaca arsitekturalnya. Gitu. Nah sehingga interdisiplinnya menjadi padahal ada potensi yang lebih luas untuk interdisiplin menjadi tidak ada. Nah saya kira itu hal yang saya tawarkan. Silakan kalau ada respon. Terima kasih Bapak Rektor Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN. Untuk saran atau masukan yang Bapak berikan itu saya akan pertimbangkan lagi dan akan saya sesuaikan dengan apa yang telah disampaikan tadi untuk menyempurnakan hasil atau riset penelitian ini sehingga nanti akan merupakan suatu disertasi yang bagus, yang utuh, yang bisa sebagai dokumentasi perpustakaan yang akan dibaca oleh orang banyak sehingga nanti akan saya tambahkan untuk menyempurnakannya. Terima kasih atas sarannya. Terima kasih. Berikutnya kepada Kopromotor 2 Profesor Dr. Andes Iwayan Karja MFA dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang yang sangat saya hormati, promotor dan co-promotor yang saya hormati dan Dewan Penguji semuanya yang saya hormati, Ibu, Bapak, Saudara hadirin yang sempat menyaksikan ujian sidang doktor pada pagi hari ini yang saya hormati dan yang saya banggakan gitu. Promopenda kami telah bekerja konsultasi selama proses dari penulisan disertasi ini gitu. Saya sangat berbahagia dan bangga bisa ikut membantu sebagai co-promotor gitu. Dan yang perlu saya sampaikan juga adalah rasa salut saya dan kepada yang bersangkutan dengan semangat, rajin, ulet, gitu, disiplin, gitu, bisa menyelesaikan tulisan setebal ini, gitu. Selamat. Gitu. Selain itu, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan, gitu, karena memang satu penelitian, gitu, itu tidak hanya selesai, hanya ditentukan oleh semangat, disiplin, rajin itu. Gitu. Tetapi kedalamannya, gitu, galian kedalamannya itu sering ditentukan oleh curiosity, gitu, rasa ingin tahu, rasa ingin untuk mengetahui kedalaman dan keluasan dari satu pengetahuan. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan curiosity adalah pengalaman yang paling berharga selama proses penelitian ini yang bisa ditularkan kepada kita semua, kepada masyarakat gitu. Kira-kira pengalaman yang berharga apa dan bagaimana wujudnya sehingga bisa kita jadikan sebagai satu acuan dalam penelitian berikutnya. Kemudian selama melakukan penelitian itu, apakah ada ditemukan gitu, pengaruh-pengaruh bentuk, makna dan estetika Cina di dalam penggunaan keramik ini. Gitu. Nah demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pertanyaan, mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. DRS Iwayan Karja FMA. Di dalam proses satu pengalaman selama penelitian yang saya lakukan ini, mana yang paling berkesan untuk layak dijadikan penelitian?
Setelah saya melakukan penelitian beberapa kali yaitu mengenai keramik yaitu dari kabupaten ke kabupaten, pernah juga meneliti di Puri Anom Tabanan, di Puri Kerambitan, kemudian kita lanjut meneliti di daerah Gianyar yaitu Pura Jagatnata Ketewel Payogan Agung. Di sana juga pernah meneliti, kemudian dan ada beberapa daerah di Kota Denpasar seperti Puri Jerokuto, Puri Pemecutan dan Puri Agung Satrio Denpasar. Kita sudah melakukan penelitian keramik porselin pada bangunan-bangunan kuno yang ada di Bali. Nah, kemudian pengalaman yang saya lakukan ini yang paling berkesan adalah yaitu penelitian yang ada di Pura Peti Tenget. Karena penelitian yang di Pura Peti Tenget ini pada awalnya adalah tiang didatangi oleh pengempuan pura, oleh penglingsir puri, bagaimana untuk mendesain Pura Peti Tenget ini memberikan sebuah dekorasi motif wayang kamasan dengan kondisi pura yang seperti ini gitu. Nah, sehingga dengan demikian kita mencoba membuat dari atas, di tengah, di bawah itu wayang apa yang cocok kira-kira. Nah, dengan persetujuan itu yaitu disetujuilah keramik porselin motif wayang kamasan sehingga itu dilakukan. Nah, kemudian dari pengalaman ini saya berlanjut dengan konsep istilahnya ngayah begitu nggih, ngayah dengan tulus. Kemudian dari ngayah kita ini semua dianugerahi juga. Saya mencoba memfokuskan membuat di FB kemudian disebarluaskan. Dengan demikian akhirnya banyak peminat yang tertarik dengan keramik porselin ini. Oleh karena itu, sekarang keramik porselin motif wayang ini tidak hanya dipakai di pura, tetapi juga dipakai di rumah-rumah, kemudian di pintu angkul-angkul. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya Co-Promotor 1 Profesor Dr. Andus Iketut Muko MSI dipersilakan. Om Swastiastu. Yang saya hormati pimpinan sidang pada hari ini, yang saya hormati promotor dan kopromotor, yang saya hormati penguji eksternal Profesor Dr. Tutsudo dan Profesor Dr. Wayan Sukoyase dan tim penguji yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang sudah ikut berpartisipasi untuk menyaksikan sidang terbuka Promopenda Ibu Rai Sunarini. Sekali lagi selamat kepada Ibu Rai atas keberhasilannya, atas capaiannya pada hari ini sehingga bisa berdiri di mimbar yang sangat terhormat ini. Selaku Co-Promotor 1 saya ingin menyampaikan selain selamat juga bagaimana seorang Promopenda menata kelola kegiatan ini sehingga berhasil menghadirkan audiens sebanyak ini. Ini pertama kali dari sidang terbuka yang dilakukan oleh lembaga Isi Denpasar, khususnya pasca sarjana. Saya tidak mengecek apakah ada Banesa Adat atau Klan Adat yang hadir. Nah, ini salah satu tata kelola. Tata kelola yang saya maksudkan bagaimana seseorang Promopenda dia memanajemen dirinya baik dalam proses perkuliahan, kemudian bimbingan dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Wayan Karjo, seorang Ibu Rai Sunarini ini adalah wanita yang tangguh. Ketika proses bimbingan dia tekun, ulet, kemudian dalam situasi hujan bimbingan ke Penestanan karena Prof Karjo ini dari Penestanan, saya dari Nyokuneng Ubud. Prof Murdro selaku promotor gampang dia cari karena ada di Denpasar. Nah, itu suatu penghargaan. Barangkali ini menjadi sebuah contoh teman-teman atau mahasiswa S3 yang lain yang kebetulan hadir di sini. Boleh contoh bagaimana sikap terjang seorang Promopenda Ibu Rai Sunarini. Kemudian enggak elok juga saya mesti memberikan satu pertanyaan di dalam hal ini karena ini sidang ujian terbuka gitu. Walaupun saya sudah mengantarkan beliau sampai di sini. Pertanyaan saya,
benda keramik di mata orang awam itu kan selalu orientasinya mengatakan bahwa itu adalah wadah, cangkir, piring, mangkok bakso, ataupun t-set, ataupun barang-barang tableware yang dibutuhkan oleh hotel, restoran. Nah, barangkali zaman pariwisata sekarang ini benda keramik itu sudah bergeser. Bergeser dari pemaknaannya, ada yang mengarah ke fine art. Bagaimana seorang Promopenda sekarang menyikapi kalau dilihat dari benda keramik itu yang dipajang di Pura Petitingkat dinilai dari etika, estetika, dan logika. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya akan menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. DRS Iketut Muke Pendet MSI. Pertanyaannya, di mana masyarakat awam produk keramik itu dipandang sebagai wadah, semisalnya tadi itu kalau tidak salah saya tangkap itu misalnya cangkir, kebutuhan tableware dan lainnya itu berfungsi sebagai benda hias atau benda pajang dan ke fine art. Jadi menurut saya kalau kita terkait dengan posisi keramik kalau dilihat dari etika, logika, dan estetika. Kalau dari etika itu membuat sebuah produk benda keramik itu harus mempunyai sebuah aturan tertentu. Itu etika, sehingga tidak menyalahkan sebuah kaidah atau pakem yang ada. Misalnya kita lihat seperti contoh bagaimana kita membedakan dari fungsi keramik itu. Karena pada dasarnya fungsi keramik itu difungsikan adalah 3. Pertama, bagaimana keramik itu dibuat sebagai alat perlengkapan upacara. Nah, itu perlu etika. Yang kedua, bagaimana keramik itu dibuat sebagai benda pakai atau disebut juga tableware, kebutuhan sehari-hari. Tentu juga punya etikanya. Yang ketiga, bagaimana keramik itu dibuat sebagai benda hias atau dekorasi. Misalnya contohnya kalau dekorasi ornamennya banyak gitu karena dia hanya dipandang. Jadi kalau benda pakai itu lebih minimalis, dekorasinya sedikit supaya mudah dalam pemakaian, nyaman dalam pemeliharaan dan ergonomis. Itu yang saya ketahui. Nah, kemudian kalau di dalam logika, kalau logika menurut saya itu adalah produk keramik yang menempatkan posisinya sesuai dengan fungsionalnya masing-masing, itu akan bisa lebih terarah dalam aturan budaya dan juga alat-alatnya. Itu adalah dari logika di dalam sebuah produk. Misalnya logika itu kita akan tetap menggunakan pakem-pakem seperti misalnya kalau pakem di seni rupa itu tetap titik, garis, tekstur dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya promotor Profesor Dr. Andus Iwayan Mudro MSN dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, kepada ketua sidang, kepada co-promotor 1 dan 2 yang saya hormati, juga kepada para penguji yang lainnya yang juga saya sangat hormati, kepada saudara-saudari Nimade Rai Sunarini yang saya banggakan juga karena sudah bisa sampai di sini gitu. Karena kemarin-kemarin itu sangat was-was gitu kan. Berapa kali datang, ini belum selesai, belum bisa tanda tangan gitu. Akhirnya karena sudah didesak gitu, akhirnya bisa untuk hadir hari ini. Walaupun maka dari itu dalam kesempatan ini saya hanya memberikan saran ya, karena kemarin tadi beberapa sudah muncul pertanyaan hal-hal yang mendasar, misalnya tentang masalah redaksi penulisan. Artinya mulai dari Ibu Kadek tadi menanyakan kurang sinkronisasinya antara rumusan masalah dengan apa yang tertulis di daftar isi, kemudian apa yang tertulis di jabarannya. Itu diperlukan sinkronisasi lagi. Jadi ada kata-kata yang tidak sesuai, itu harus sinkron semua. Sampai pada simpulan itu yang menurut saya harus disinkronkan lagi supaya pas gitu.
kemudian lebih fokus pada apa yang menjadi pembahasan pada masing-masing subbab gitu, karena ada indikasi bahwa pada subbab tertentu itu di dalamnya masih harus difokuskan pada judul itu gitu, sehingga tidak terlalu bias dia dengan hal yang lain, seperti misalnya pembahasan pada makna sosial misalnya, itu lebih fokus bagaimana makna sosial dari aktualisasi piring porselin ini dengan motif wayang kemasan ini bermakna sosial dan bermakna budaya. Itu lebih difokuskan bukan makna sosial dari puronya gitu. Itu sebuah hal yang berbeda. Itu lebih difokuskan. Kemudian masalah tulis juga banyak yang mana yang harus miring, mana yang tidak, itu juga belum bagus semua gitu. Itu dari sisi redaksinya. Kemudian hal yang lain mungkin misalnya dari makna ekonomi ya. Itu kan ada makna ekonomi. Itu bagaimana juga sama dengan tadi, bagaimana penerapan aktualisasi keramik porselin ini yang bermotif wayang kemasan ini diterapkan pada Pelinggi Puro Pedidengat ini, makna ekonomi dari penerapan ini gitu. Jadi bukan makna ekonomi dari puronya gitu, seperti itu. Nah itu perlu tambahan. Nah, kemudian data yang mungkin belum tersampaikan di sini adalah sejauh mana, seberapa pengeluaran atau biayanya berapa yang dikeluarkan dari pengempon pura, dari masyarakat di sana dalam pembuatan Pelinggi ini. Itu perlu dikaji karena apa? Karena kaitannya dengan nilai. Kalau kita melihat misalnya sebuah bangunan arsitektur apapun itu yang bermotif yang menerapkan wayang kamasan ini, keramik porselin ini sebagai ornamennya, itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Berbeda dengan keramik-keramik porselin yang tidak menerapkan wayang kamasan. Kesannya akan ada seperti itu. Misalnya kalau kita melihat pemerintah Kabupaten Tabanan misalnya, sekarang ini kan sangat gencar sekali menerapkan keramik-keramik porselin tanpa hiasan yang polos. Jadi misalnya bangunan-bangunan yang ada di Kota Tabanan itu semua bangunan-bangunan publiknya menerapkan keramik porselin yang berwarna putih, termasuk perbatasan yang ada di Singaraja. Itu kan suatu nilai yang dicari. Itu akan berkaitan dengan ekonomi yang bisa dibahas dari sisi ekonominya. Dan makna yang lainnya juga banyak. Kalau bisa nanti sampaikan data tentang seberapa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik secara umum atau misalnya pembiayaan per masing-masing Pelinggi itu, gitu. Sehingga nanti ada nilai yang terkait ke sana. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian masalah simpulan juga. Simpulan 1 itu belum disampaikan, sedangkan simpulan 2 dan 3 sudah disampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, silakan. Terima kasih atas saran dari Profesor Dr. DRS Iwayan Mudro MSN yang dalam hal ini adalah kopromotor saya. Jadi apa yang Bapak sampaikan, saran-saran tadi itu mengenai redaksi penulisan, kemudian kekurangan-kekurangan kita harus lebih sinkronisasikan lagi dan jabarkan sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang ada di daftar isi. Nah itu adalah sangat baik untuk penyempurnaan berikut Pak, nanti untuk penyempurnaan disertasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Promotor, kopromotor 1, kopromotor 2, Dewan Penguji yang saya hormati, demikian sesi tanya jawab telah selesai. Untuk itu sidang ujian hasil penelitian tahap 2 atau ujian terbuka saya skor 7 menit untuk rapat penentuan kelulusan. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Promovenda dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.
Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada promotor, kopromotor dan seluruh Dewan Penguji untuk menuju ruang tunggu. Tim penguji memasuki ruang sidang. Promovenda dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap 2 atau ujian terbuka Program Studi Seni Program Doktor Institut Seni Indonesia Denpasar atas nama Promovenda Nimade Rai Sunarini dibuka kembali oleh pimpinan sidang. Kepada pimpinan sidang dengan hormat disilakan. Atas izin promotor, kopromotor 1, kopromotor 2, dan Dewan Penguji, dengan ini sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka Program Studi Seni Program Doktor Institut Seni Indonesia Denpasar atas nama Promovenda Nimade Rai Sunarini dibuka kembali. Pembacaan berita acara ujian hasil penelitian disertasi tahap 2 atau ujian terbuka oleh pimpinan sidang. Berita acara ujian hasil penelitian disertasi tahap 2 atau ujian terbuka pada hari ini Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 telah dilaksanakan ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka mahasiswa Program Studi Seni Program Doktor Institut Seni Indonesia Denpasar nama Nimade Rai Sunarini NIM 202131006 minat pengkajian seni judul disertasi aktualisasi keramik porselin motif wayang kamasan sebagai elemen artistik Pura Peti Tenget Kerobokan Badung yang telah dihadiri oleh 3 pembimbing dan 8 penguji. Ujian telah berlangsung lancar dan baik dengan hasil keputusan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nilai yang dicapai adalah 91,36 atau A. Semestinya bisa pujian, tetapi karena masa studinya lebih dari 6 semester, makanya jadi sangat memuaskan. Pembimbing, ketua, sekretaris, dan seluruh tim penguji menandatangani. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan yudisium oleh Koordinator Program Studi Seni Program Doktor. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar nomor 134/IT5/2025 tentang yudisium mahasiswa atas nama Nimade Rai Sunarini pada program studi seni program Doktor Institut Seni Indonesia Denpasar semester gasal tahun akademik 2024-2025. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang yudisium mahasiswa atas nama Nimade Rai Sunarini pada program studi seni program Doktor Institut Seni Indonesia Denpasar tahun 2025. Kesatu, menetapkan mahasiswa di bawah ini nama Nimade Rai Sunarini, nomor induk mahasiswa 2021-31006,
program studi seni program doktor, indeks prestasi kumulatif 3,95. Predikat sangat memuaskan. Dinyatakan lulus pada program studi seni program doktor yang ke-38 pada Institut Seni Indonesia Denpasar tahun 2025. Kedua, mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 di yudisium pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 di Institut Seni Indonesia Denpasar. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bahwa apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Denpasar ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 Februari 2025, Rektor Iwayan Adjana. Penyerahan SK Yudisium oleh Rektor ISI Denpasar. Kesan dan pesan kepada Dr. DRA Nimade Rai Sunarini MSI dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Wiliwasa, Tuhan Yang Maha Esa, leluhur sareng sinamian, karena pada hari ini saya bisa menyelesaikan studi program doktor di kampus yang tercinta Institut Seni Indonesia Denpasar, yang sebentar lagi akan menuju menjadi Institut Seni Indonesia Bali. Pertama-tama puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan judul penelitian aktualisasi keramik porselin motif wayang kamasan sebagai elemen artistik di Pura Peti Tenget, Kerobokan Badung. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada khususnya yaitu Bapak Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar. Karena berkat motivasi beliaulah saya ada dan bisa berdiri di mimbar ini. Mungkin kalau bisa saya flashback sedikit ke belakang. Pada waktu itu saya berada di studio keramik, beliau itu datang dan saya pulang. Saya dipesankan oleh Kaprodi Kria waktu itu adalah Bapak Dr. Iwayan Suwardana. Saya ditelepon, Ibu disuruh mendaftar, silahkan kuliah lagi. Mendengar itu saya kaget kemudian karena saya mempunyai anak yang belum tamat studi di mana saya harus mencari biayanya. Nah, dengan demikian karena ketulusan anak-anak dan motivasi dari keluarga sehingga saya melanjutkan studi di program doktor ISI Denpasar ini dan motivasi dari Bapak Rektor yang diberikan kepada kami dan juga kepada dosen-dosen muda yang lainnya yang saya harapkan nanti supaya melanjutkan program studi doktornya untuk menambah wawasan untuk memajukan ISI bersama yang menuju ISI Bali ini.
Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor karena sudah memberikan hibah PDD, yaitu hibah penelitian disertasi doktor untuk membantu penelitian sehingga penelitian saya ini bisa diselesaikan sesuai dengan rencana. Penulis juga mengucapkan atau saya mengucapkan juga terima kasih kepada promotor, yaitu Profesor Dr. DRS Iwayan Mudro yang sangat tekun membimbing saya, dan kadang-kadang pas akan bertemu itu saya merasa ketemu bapaknya itu seperti ketakutan juga karena saya belum selesai revisi, tapi bapaknya kapan bimbingan. Oleh karena keteguhan bapak itu dan motivasinya yang sangat memperhatikan mahasiswa bimbingannya, sehingga saya bisa menyelesaikan studi sampai sekarang ini. Oleh karena itu izinkan saya menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. DRS Iwayan Mudro MSN selaku promotor. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat Profesor Dr. DRS Ketut Muko MSI, yaitu selaku kopromotor 1, yang juga banyak memberikan motivasinya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. DRS Iwayan Karjo MFA selaku kopromotor 2, berkat waktu dan pikiran sepenuhnya untuk memberikan koreksi secara rinci dalam penyusunan disertasi ini. Segala budi baik beliau mendapatkan imbalan pahala dan selalu dianugerahi kesehatan serta kekuatan lahir dan batin oleh Tuhan Yang Maha Esa Indo Sang Yang Widiwasa. Terima kasih juga kami haturkan yang sebanyak-banyaknya kepada tim semua penguji yang telah membimbing saya, memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan disertasi ini. Ucapan terima kasih dan rasa hormat saya juga sampaikan kepada para pimpinan di ISI Denpasar yang telah memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Sesuai dengan rencana strategis institusi adalah Wakil Rektor 1 Dr. DRS Anak Agung Gede Raidemawo MSN, Wakil Rektor 2 Profesor Dr. DRS Ketut Muko Pendet MSI, Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Ikomang Sudirgo Eskar MSN, serta Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Profesor Dr. Anak Agung Gede Bagus Udayana SSN MSI. Ucapan terima kasih dan rasa hormat juga penulis sampaikan kepada koleha tim kerja program studi KRIA yang selalu mendukung, membantu, dan memotivasi sehingga disertasi ini dapat diselesaikan, yaitu Kaprodi KRIA Inyoman Labo SSN dan Kepala Laboratorium Dr. Ida Ayu Gede Artayani SSN. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh desa adat Kerobokan, yaitu Profesor Dr. Iwayan Swandi MSI. Dalam hal ini beliau tidak bisa hadir karena beliau ada upacara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa ikut menguji dalam sidang terbuka ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bendesa Adat Kerobokan, Jero Mangku, Pura Peti Tenget, dan pemuka masyarakat di lingkungan Desa Kerobokan atas bantuan informasinya sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan rencana. Terima kasih pula saya ucapkan kepada semua sahabat S3 program studi program Doktor Institut Indonesia Denpasar Angkatan 2021, khususnya adalah Pak Ulin Yusron yang sekarang ada di Jakarta. Terima kasih banyak atas memimpin teman-temannya di angkatan sehingga banyak bisa menyelesaikan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan hormat kepada orang tua kami, yaitu Guru Gede Ceger almarhum dan Ibu Niketut Mentok yang dalam hal ini tidak bisa hadir karena baru dalam proses penyembuhan. Kakak, adik atas pengertian doanya sehingga penulis diberikan kesehatan, kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini.
Ucapan terima kasih juga kepada suami tercinta Inengah Swogato SE almarhum, dimanapun beliau berada sekarang. Semoga beliau selalu tersenyum melihat kita di sini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ananda Putunita Maharani Cintia Dewi SR MR, Made Cindy Darmawati SP, dan Komang Aditya Mahayana, serta menantu Insinyur Iputu Agus Putri Wirawan STMT atas bantuan, kesabaran, dan motivasinya lahir dan batin. Serta penyemangat saya, cucu pertama saya, Asna Widya, yang selalu memberikan semangat motivasi untuk menyelesaikan kuliah dan disertasi ini. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi ini, dan diiringi permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat menyebutkan satu persatu dalam ucapan terima kasih ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan anugerah kepada kita semua. Dan yang hadir pada hari ini, saya ingin menyampaikan salam kepada guru saya, Bapak Imadi Radiawan, yang sudah datang ke sini. Beliau itu adalah seorang guru yang sangat berjasa memberikan bimbingan dari kuliah S1, S2, dan sampai sekarang pun walaupun beliau sudah pensiun tapi tetap bisa memberikan pencerahan di dalam pendidikan, mengembangkan pendidikan ini. Selalu beliau memberikan masukan kepada kami. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dan pencerahan yang telah diberikan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Semoga disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengkajian seni, khususnya keramik porselin yang berkembang di masyarakat. Pada saat ini juga tidak lupa saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pembimbing akademik saya, termasuk juga Kaprodi Program Studi Dokter, yaitu Bapak Dr. Iketut Sutejo SST MSN, yang sudah memberikan banyak bimbingan kepada kami selama kuliah di program studi S3 di sini. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan permintaan maaf kepada semua penguji, semua pembimbing saya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami menjadi siswa, selama kami dalam proses pembimbingan. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar saya, yaitu kakak beliwayan Dr. Warian Muryo yang telah memberikan motivasi semuanya untuk menyelesaikan studi ini, dan juga keponakan-keponakan Dr. Agus Indra Muryo, Dr. Yunita Saraswati yang sudah memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan studi ini. Dan semua keluarga yang datang dari Pemogan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan dorongan, motivasi, semangatnya untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan dalam kesan-pesan dalam hal ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Seperti pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada sesuatu yang sempurna. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Kesan dan pesan promotor. Kepada promotor dengan hormat disilakan. Saya dipesankan untuk sebentar gitu ya. Pesannya pasti begitu gitu. Karena kebanyakan biasanya ngomong terlalu lewat banyak gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pesan. Yang pertama, saya ucapkan selamat dulu kepada
Dr. Nimade Rai Sunarini. Ya, dokter. Jadi ucapan selamat sebagai dokter. Hari ini kepemimpinan itu sudah putus gitu ya. Ya. Tetapi sebagai rekan kerja di Prodi Kriya itu masih tetap berlangsung ya. Arti kemudian itu yang saya sampai kemudian saya ucapkan selamat, tentu bangga ini keluarga besar dari Ibu Rai Sunarini, keluarga besarnya baik dari Kelungkung maupun dari Pemukan ya. Kemudian kepada anak-anak Nimade Rai Sunarini saya ucapkan selamat semuanya. Menantunya hadir juga ya, menantunya hadir. Saya ucapkan selamat. Hal ini merupakan kebanggaan bersama bagi keluarga. Dan kemudian pada teman-teman yang lain, undangan dari Ibu Rai yang sudah hadir, saya kira dari awal sampai detik ini masih tetap duduk gitu menunggu di sini. Biasanya sebagian sudah hilang gitu. Kemudian saya ucapkan juga selamat kepada Prodi Kriya, karena Ibu Rai ini adalah bagian dari Prodi Kriya termasuk saya. Kalau yang sudah mendukung full gitu, kayaknya timnya full hadir hari ini baginya, yang jarang kelihatan hari ini kelihatan gitu. Ya, saya nggak tahu itu yang sudah pensiun pun hadir hari ini. Ya. Saya tidak tahu, itulah kekuatannya Ibu Rai Sunarini. Saya yakin dari sini membuktikan bagaimana kiprah Ibu Rai Sunarini ini di lingkungannya. Itu sangat dihargai, baik dan lain sebagainya. Itu dibuktikan hari ini gitu. Mungkin banyak yang tidak menyangka hal ini gitu. Itu yang, dan saya juga bangga dengan hal ini. Nah, kesan saya dalam kepemimpinan Ibu Rai Sunarini ini walaupun lebih 1 semester dari 3 tahun ya, itu enggak masalah itu, karena pekerjaan selama ini pada proses kepemimpinan studinya ini saya lihat Ibu Rai Sunarini ini di banyak kesempatan kegiatan itu ada gitu. Ini saya takut juga kapan ini anak ini selesai gitu, karena munculnya di mana-mana, setiap kegiatan ada, ini ada. Kapan ini bisa selesai gitu. Saya udah khawatirnya kalau bisa nanti bisa 8 semester, tapi syukurnya bisa hari ini selesai gitu. Itu yang saya rasakan, bukan saja mahasiswa yang was-was, promotornya juga sangat was-was gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para promotor 1 dan 2 yang ikut membimbing saudari Dr. Rai Sunarini ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor ya, sebagai yang telah ditugaskan, kepada Pak Kaprodi juga yang menugaskan saya untuk membimbing Nimade Rai Sunarini, karena seangkatannya beliau ini yang terakhir saya lepaskan begitu, karena yang lainnya sudah selesai semua. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesan saya kepada Nimade Sunarini. Semangat terus dan selalu berbuat baik dan bekerja keras. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Penutupan sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap 2 atau ujian terbuka dan yudisium program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Denpasar oleh pimpinan sidang. Kepada pimpinan sidang dengan hormat disilakan. Atas izin promotor, kopromotor 1, kopromotor 2, dan Dewan Penguji, dengan ini sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap kedua atau ujian terbuka dan yudisium program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Denpasar secara resmi ditutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian sidang ujian hasil penelitian disertasi tahap 2 atau ujian terbuka sekaligus yudisium pada program studi seni program doktor Institut Seni Indonesia Denpasar. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada
promotor, ko-promotor dan seluruh Dewan Penguji, beserta Dr. DRA Nimade Rai Sunarini, MSI, untuk melakukan sesi foto bersama. Untuk itu dengan hormat dipersilahkan. Baik, kami persilahkan kepada seluruh Dewan Penguji untuk menuju ruang tunggu. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh hadirin bagi yang ingin mendokumentasikan atau ingin berfoto bersama dengan Ibu Dr. DRA Nimade Rai Sunarini, MSI, untuk itu dipersilahkan. Terima kasih. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, sekali lagi demikianlah seluruh rangkaian ujian hasil seminar disertasi tahap kedua atau ujian terbuka sekaligus yudisium pada program studi seni program Dr. ISI Denpasar. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Acara kami akhiri dan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih.